Ya, nggak cuma madamin api. Udah dulu. Beri saya 2 tepuk. 1 tepuk. 2 tepuk. 2 tepuk. Ini yang sebelah di sini turun dulu Mas, duduk dulu. Tapi nggak dilanjut ya. Nah, duduk dulu. Duduk dulu. Ya duduk dulu ya. Ini penting, ini hal pelajaran penting bagi kita semuanya. Oke. Tadi tugasnya pemadam kebakaran itu bukan cuma madamke api. Jadi di sana ada istilahnya pengendali satwa. Ya, di pemadam kebakaran itu punya unit pengendali satwa, termasuk nangkep ular, termasuk nangkep tawon juga. Ya, jadi kalau ada ular masuk, boleh nanti telepon ke pemadam kebakaran. Oke, mau dilanjut atau enggak ini? Ada yang mau pegang ular? Pak, mau tanya Pak. Zeh, Bu. Apakah benar kalau ular berbisa itu keluarnya hanya di malam hari? Baik. Ular berbisa keluarnya malam hari atau siang hari, tidak tentu, Bu. Jadi termasuk ular kobra. Ular kobra itu diural atau aktif siang hari. Jadi ular berbisa itu cenderung lebih tenang. Ketika ada di pohon atau di bawah itu dia lebih tenang. Kalau tidak berbisa dia cenderung lari. Nah, dari aktivitas seperti itu kita bisa bedain ya. Kalau ular ditepuk, ceplek langsung lari, dia tidak berbisa. Kalau ditepuk dia diam aja, dia berbisa. Kita yang harus lari, gitu. Lagi ada yang mau tanya? Apa tanya apa? Kalau ular langka itu apa? Ular langka. Ular yang paling langka. Oke. Sebenarnya ular itu nggak ada yang langka. Cuman hidupnya di mana, penyebarannya di mana itu kan lain-lain. Contohnya Mas Eko bisa dilihatin Albert isinya. Kalau dikeluarin ularnya diam semua ya, diam ya, diam. Nanti tak kasih tahu. Tenang. Baik. Beri saya 2 tepuk. 1 tepuk. Perhatikan ya. Pak, ada yang mau tanya ini Pak. Ular yang paling berbahaya itu apa tuh Pak? Oke, satu-satu dulu ya. Tak jawab punya siapa namanya? Abil. Oke. Ini bukan termasuk ular yang langka, tapi penyebarannya hanya ada di Papua. Ini namanya ular albertisi. Ya, dia termasuk familia piton. Ya, subspesiesnya liasis piton atau apa ya istilahnya? Bibir putih. Ya, ini penyebarannya hanya ada di Papua. Terus kenapa bisa sampai sini? Karena dipelihara. Ya, sampai di sini paham ya? Oke. Terus tadi pertanyaannya, ular yang paling berbahaya. Oke. Ular yang paling berbahaya di Pulau Jawa. Ya, yang paling berbahaya di Pulau Jawa adalah king cobra. Ya, sejauh ini king cobra. Terus ada lagi namanya ular cabe. Ular cabe itu ada di Magelang ada. Warnanya biru kehitam-hitaman. Terus ada garis merah di sini. Apa ya? Punggungnya ada garis merahnya. Terus dada di perutnya itu bentuk kotak-kotak kayak papan catur. Nah, itu namanya ular cabe. Bahaya. Terus ada juga kobra.
Kobra sama king kobra berbeda. Ya. Kobra sama king kobra berbeda. Ada yang tahu bedanya? Apa? Hah? Apa? King itu raja, betul. Apa? Oke, tak jelasin. Kalau king kobra itu memang bentuknya lebih besar dan panjang. Ya. Kalau kobra pendek dan hitam pekat. Terus bisa nyemprot. Kalau king kobra nggak bisa nyembur. Nyemprot bisa. Ya. Kalau kobra itu bisa nyemprot bisa. Kalau king kobra nggak bisa. Kebetulan di Magelang ini nggak ada king kobra. Penyebaran di alamnya nggak ada. Gitu ya. Jadi yang ada di sawah itu kobra Jawa. Penyebaran di Jawa Tengah ya, penyebaran di Jawa Tengah. Kalau di selatan itu Purworejo ke barat sampai ke Cilacap. Ya, di Pantura tidak ada king kobra. Terus di daerah Grobogan sana sampai ke Jawa Timur ada. Ya, kebetulan di Magelang itu tidak ada king kobra. Penyebarannya nggak sampai di Magelang. Paham ya? Oke, ada yang mau tanya lagi? Pak, kalau ular cabai tadi itu biasanya kita dapatkan di mana? Ular cabai habitatnya di tanah, Bu. Di tanah, kebun-kebun lembab. Ya, kebun lembab. Terus apa? Tanya lagi? Oh, ada yang mau tanya? Apa? Apa? Oke. Undang-undang perlindungan satwa ada. Ya, jadi ada beberapa jenis ular yang dilindungi. Kebetulan yang kita bawa ini nggak dilindungi. Ya, terus salah satu contoh ular yang dilindungi itu Molurus piton. Molurus piton. Punya HP? Nanti browsing aja. Molurus piton itu termasuk hewan yang dilindungi. Ya, makanya tidak sembarangan bisa pelihara. Itu harus ada surat konservasinya. Seperti itu. Kebetulan di Magelang juga ada beberapa yang liar. Itu masih terancam punah. Maka masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Satwa. Molurus piton itu tadi. Molurus piton. Kalau daerah Papua ada Morelia viridis. Itu nama ilmiahnya Morelia viridis. Cari aja, condro. Oh, enggak berbisa. Itu. Molurus piton enggak berbisa. Jenis piton tidak ada yang berbisa. Baik. Ada lagi? Pak, bagaimana kalau kita digigit ular yang berbisa? Kita harus apa? Oke. Pertanyaan yang bagus. Diperhatikan semua ya. Kalau kita tergigit ular berbisa harus ngapain? Ya, yang pertama nggak boleh panik dulu. Nggak boleh panik. Terus yang kedua tidak boleh banyak bergerak. Nanti dulu ya. Kalau sudah tergigit ular nggak boleh banyak gerak. Terus caranya biar nggak banyak gerak gimana? Ada yang pernah nonton tutorial kalau patah tulang? Nah, dikasih apa? Papan ya, kanan kiri terus diikat. Kalau misal digigitnya di tangan, kalau di kaki dikasih di kaki. Nanti di perut kita enggak mungkin. Itu ya. Istilahnya dibidai. Nanti kalau teman-teman adik-adik belajar pramuka tanya cara bidai itu seperti apa. Ya, pakai kayu kanan kiri ya terus diikat. Itu. Terus yang kedua berikutnya tidak boleh diikat. Misalkan kegigit jarinya diikat di sini tidak boleh. Diikat di sini tidak boleh. Ya. Caranya yang betul dibidai itu tadi. Kenapa kalau diikat? Ya, kalau diikat nanti aliran darahnya cuma di situ aja. Terus nanti terjadi yang namanya nekrosis atau pembusukan jaringan. Ya.
Kalau jaringannya sudah rusak harus dipotong. Makanya nggak boleh diikat. Terus yang berikutnya jangan dihisap, disedot. Kalau kegigit ular berbisa terus disedot nggak boleh. Efeknya apa? Nanti adik-adik tahu di dalam mulut itu ada luka atau sariawan atau gigi berlubang, kita kan nggak tahu, ya. Maka nggak boleh dihisap, apalagi dihisap temennya. Kalau dihisap temennya nanti menambah jumlah korban. Itu kuncinya itu. Terus bawa ke Paskes, fasilitas kesehatan, rumah sakit. Itu dibidai dulu baru bawa ke rumah sakit. Kalau adik-adik tidak punya biaya, takut biayanya mahal, telepon Mas Kris. Nanti kita bantu, itu ya. Kita pernah kok bantu penanganan gigitan ular berbisa di Kajoran seusia adik-adik ini, masih SD kelas 4 kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah sekarangnya sudah bisa lari-lari, aman. Gitu ya. Jadi kuncinya tidak boleh panik, tidak boleh diikat, tidak boleh disedot. Apa? Nomor apa?